namun masih ada beberapa serangkaian acara yang harus kita ikuti bersama. Insyaallah kita akan mendengarkan tausiah ataupun pembekalan kepada pengantin baru dan tentunya juga mungkin pengantin bari Kang Ustadz. Insyaallah untuk ceramah akan disampaikan oleh Al-Mukarram Syekh Ridwan Al-Amri. Beliau adalah dari Dewan Internasional Syura Majlis Al-Muasalah Bainal Ulama wal Muslimin. Kepada beliau Syekh Ridwan Al-Amri, waktu dan tempat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah الذي أحل النكاح وندب إليه وحرم السفاه وأوعد بالعذاب العليم عليه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد القائل تناكحوا تكثروا فإني مباهٍ بكم الأمم يوم القيامة. وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Alhamdulillah wasyukru lillah ala ni'amillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas nikmat, taufik, hidayah, inayah dan riayah pada kesempatan di pagi hari ini menjelang siang hari yang penuh barokah ini, kita sama-sama dapat menjadi saksi syuhada Allah fil ard, saksi-saksi Allah Subhanahu wa taala yang ada di muka bumi untuk menyaksikan akadun nikah dari keluarga besar Kiai Haji Muhammad Muhyiddin mata'anallah bituli hayatih. Begitu juga keluarga besar dari mempelai perempuan maupun dari mempelai lelaki. Masya Allah. Saya tidak perlu berbicara panjang lebar karena yang mayoritas hadir di tempat ini pakar-pakar pernikahan. Tidak perlu diajarin lagi. Tapi ini hanya sabilun nasihah, adinun nasihah, dikhususkan kepada para penanten baru. Ini yang paling seneng, paling girang penanten baru memang. Ya, paling bahagia para penanten baru. Ketahuilah kebahagiaan kalian bukan hanya kalian sendiri yang merasakan. Ayah, bunda kalian pun juga ikut gembira. Keluarga kalian pun juga ikut gembira. Tapi yang lebih agung dari itu, kalian sudah bisa membuat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam gembira. Jadi perlu niat di dalam pernikahan, harus didasari dengan niat. Fasahihin niyata qabla al-amali wa'ti biha maghrunatan bil awwali. Jadi perbaiki niat kita. Tadi Kiai Muhyiddin secara gamblang menjelaskan kepada kita tujuan dan maksud daripada pernikahan. Bahkan nggak cerita orang lain, beliau sendiri sampai menikah, ya, punya anak lebih dari 2, bukan keluarga berencana,
Beliau KB juga, tapi keluarga besar. Ya, beda model ulama seperti kayak beliau. Banyak mungkin kiai-kiai atau ulama atau habaib punya keinginan, punya kemauan, tapi tidak punya keberanian. Ada punya kemauan, punya keberanian, tapi tidak punya kesanggupan. Gak mampu, baik dari finansial atau dari urusan yang lain. Ya. Tapi kalau beliau ini Kiai Muhyiddin sampai anak beliau 38. Jadi jangan heran kalau sekali nikahin paket 5. Ya, 5. Mungkin kalau anak beliau besar-besar, ya mungkin sekali nikahin mungkin 10. Tapi mungkin ya yang sudah cocok dan sudah dapat jodoh dan sudah pas waktunya, timingnya, al-mu'aqid fis sama. Yang mengikat pernikahan itu sudah tercatat fil lauhil mahfuz. Fulan akan jodohnya fulana. Itu sudah tercatat. Dan tadi beliau sudah bilang tujuan daripada niat beliau menikah, bahkan punya pabrik 4, ya, walaupun ada mungkin pabrik yang sudah ditutup, tapi pabrik tetap masih ada. Ya, mungkin kalau ada goal yang membolehkan lebih dari 4, beliau mau 10 mungkin, tapi nggak boleh lebih dari 4, hanya khususiat buat baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau mau bicara tentang pernikahan bagaimana Rasulullah, kenapa? Jadi bukan tujuan syahwat saja. Orang banyak beranggapan yang negatif. Kenapa ya kiai-kiai, ulama, habaib doyan kawin? Ya, banyak istri. Jangan suudzon dulu. Nah tadi beliau Kiai Muhyiddin mewakili para ulama-ulama yang lain. Walaupun ada yang belum berani dan belum sanggup. Tujuan beliau sangatlah mulia. Beliau bilang, ini bukan urusan pabrik atau kantor duniawiyah. Ini urusan, ya, urusan ukhrawiyah. Ini urusan yang ada petunjuk dan anjuran dari baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu petunjuk Mustafawiyah Sayyiduna Muhammad SAW. Ini sangat mulia. Dan beliau bilang, saya mau anak-anak saya, berpesan kepada anak-anak saya, bukan ingin jadi kaya atau ingin jadi yang lainnya. 2 saja. Saya pingin anak-anak saya jadi ulama, kemudian menjadi aulia. Kalau singkatnya, alim soleh. Jadi kalau boleh dipilih, anak saya nggak alim, tapi nggak boleh kalau nggak soleh. Kalau disuruh pilih, antum punya anak tidak bisa jadi ulama, dia bisanya jadi pejabat, silakan. Dia bisanya jadi pengusaha, silakan. Jadi konglomerat dan lain sebagainya, silakan. Tapi jangan lupa, harus wajib kita tanamkan pendidikan kepada anak-anak kita, sehingga anak keturunan kita menjadi anak-anak saleh dan salehah yang membanggakan baginda Rasulullah SAW. Itu fa inni mubahin bikumul umamal yaumal qiyamah. Yang dibanggakan oleh Nabi umat yang model seperti ini. Dan kalau orang ini saleh, ya, maka dikatakan aslih nafsaka yasluh lakan nas. Kalau dia sudah baik, orang yang ada di sekitarnya akan ketularan jadi baik. Kalau dia tidak baik, bukan hanya menularkan kepada keluarganya, menularkan kepada lingkungan yang ada kalau anak-anak itu tidak dididik menjadi saleh. Makanya doa-doa yang dipanjatkan oleh para nabi-nabi dan rasul, wa alhiqna bis salihin waj'alni minas salihin. Mau jadi orang-orang yang saleh, tapi beliau luar biasa.
nggak tanggung-tanggung, minta jadi ulama dan aulia. Kalau bagian aulia itu lantikannya Allah langsung. Ya, belum tentu anak soleh itu dia seorang wali. Tapi sudah soleh saja sudah luar biasa. Tapi orang-orang dulu niatnya nggak tanggung-tanggung jadi wali. Ada anaknya ditanya, kau mau jadi apa wahai walad? Dia bilang, saya pingin nanti abah sudah besarnya jadi Syekh Abdul Qadir Jailani. Nangis bapaknya. Padahal Qutbul Ghaus Sayyidina Abdul Qadir Qaddasallahu ruhah. Kenapa abah kok nangis? Kan bagus mau jadi Syekh Abdul Qadir Jailani, wali besar, ulama besar. Ya waladi, dulu abah pingin seperti kayak Sayyidina Ali, dapatnya kayak begini. Apalagi engkau niatnya untuk cuma Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya, lihat didikan orang-orang tua dulu. Ini sangat penting kita jadikan catatan. Ya, tulis bagaimana niat. Makanya Syekh Ali Sakran, beliau punya kitab karangan untuk niat mau nikah, yaitu sab'una niyah. 70 beliau ringkas, 70 niat untuk nikah. Apa tuh niatnya buat nikah itu? Ada 70 beliau tulis di kitabnya. Dan nasihat khusus kepada kedua belah mempelai. Yang pertama laki-laki dulu. Jangan cuma nih, ya, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, pergaulilah istri-istri kalian dengan ma'ruf. Jangan jadi laki-laki yang diktator. Jangan jadikan mentang-mentang ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa semenah-menah kita. Ya. Kalau sudah urusan agama tidak ada tawar-menawar. Jadi belajarlah untuk kita marah melihat kemungkaran. Yang mana kalau Rasulullah lihat, Rasulullah marah. Jadi kalau kita melihat kemungkaran di rumah kita dulu. Misalnya istri tidak sholat, wajar kita marah. Jangan gara-gara kopinya kemanisan, makanannya keasinan, gebrak meja. Kamu bisa masak gak? Jadi istri begini, nggak boleh. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan apa? Khairukum khairukum li ahli. Orang yang paling baik, seorang suami yang baik adalah suami yang baik untuk keluarganya, buat istri dan anak-anaknya. Bahkan banyak, ya, kaum laki-laki di dunianya dia orang baik, dia masya Allah, ya, tapi nanti dibangkitkan di hari kiamat di padang mahsyar bersama Fir'aun dan Haman. Gara-gara apa? Gara-gara dia diktator, gara-gara keluarganya takut dia masuk rumah seperti kalau macan masuk ke rumah. Ya, Nabi SAW mengatakan khairukum khairukum li ahli. Kemudian Nabi tutup apa? Wa ana khairukum li ahli. Ini contoh anak, kata Nabi. Saya paling baik dengan keluarga saya. Nabi lomba lari dengan Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala. Pernah satu kali karena cemburu, ada tamu-tamu di depan Nabi Muhammad SAW di rumah beliau, Siti Aisyah, ya, kedapatan apa? Korma kiriman dari Sayyidah Saudah, istrinya Nabi juga. Nah, ini cemburu biasa nih. Karena kesel Siti Aisyah, dibanting itu, ibarat seperti nampan, dibanting di depan Nabi dan dibanting di depan para sahabat Rasulullah. Berubah mukanya para sahabat. Kok begini ya istrinya Nabi? Apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad? Bukan berdiri pukul ini Siti Aisyah. Apa? Gharat ummukum. Pertama Nabi meredam, jangan ada suudzon, prasangka buruk dari sahabat-sahabat beliau. Ini lagi cemburu. Kalau sudah cemburu lain nih, biasanya temperamennya naik. Gharat ummukum, diam semua sahabat. Oh iya, babnya bab cemburu. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Masuk ke dalam, Nabi ambil nampan Siti Aisyah, itu korma yang jatuh dipungut oleh Nabi Muhammad. Nampannya punya Siti Aisyah, kormanya dari Siti Saudah. Ada yang mengatakan Siti Hafsah.
Ada yang dinamakan Siti Hafsah, kata riwayat Siti Hafsah. Bahkan romantis, kalau mau lihat romantis, nggak ada romantis seperti Rasulullah keluarganya. Nabi pernah minum, suruh istri beliau minum duluan, Siti Aisyah minum. Ya Rasulullah, engkau yang minum. La, kau minum dulu. Dipaksa dia minum. Setelah minum, Nabi nggak langsung. Nabi puter-puter itu gelas. Ditanya sama Siti Aisyah, kenapa? Pikirnya mungkin jijik, bekas Siti Aisyah atau apa. Saya lagi mencari bekas bibirmu yang mana. Di situ saya minum, kata Rasulullah. Jadi kaum laki-laki nggak apa-apa, gombal sama istri nggak ada masalah. Muji, jangan pelit-pelit, muji istri. Cantiknya kamu hari ini dandan. Jadi besok dandannya lebih cantik lagi. Ini kadang-kadang istri malas dandan. Ini khususnya ibu-ibu juga udah pada lama ini, nggak apa-apa. Jangan buat pengantin baru juga nih. Jangan gara-gara ya istri ini disalahin, istri nggak dandan. Suaminya kalau dandan nggak muji sih, dipuji dong. Kalah ini bintang film mukanya. Saya lihat-lihat, kamu paling cantik di kampung ini. Walaupun dia nggak percaya sebenarnya gombal, tapi Anda lihat. Setengah jam kemudian Anda keluar dari kamar, Anda masuk lagi, Anda lihat dia ada di cermin. Kenapa? Dia percaya pendengarannya. Yang ngomong siapa? Suaminya. Nah ini ashiruhunna bil ma'ruf. Bagaimana yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Rumah tangga pasti ada cekcok, pasti ada gesekan. Kalau bilang, saya rumah tangga saya nggak pernah ribut sama istri. Ente lebih hebat dari Nabi Muhammad SAW. Ente mau lebih hebat dari Nabi? Nabi pernah cekcok dalam rumah tangga sampai panggil Sayyidina Abu Bakar untuk mendamaikan. Nabi minta didamaikan oleh Sayyidina Abu Bakar. Dan nggak lama-lama, nggak sampai berhari-hari, pagi siang udah selesai, udah beres sudah. Ya, itu yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Pernah sampai-sampai Rasulullah lagi latihan perang di masjid, Siti Aisyah pengen nengok, mau lihat, nggak kelihatan, sahabat pada tinggi-tinggi. Nabi bilang, mau engkau melihat? Mau. Ayo, naik ke atas pundaknya Nabi Muhammad SAW. Digendong sama Rasulullah. Nah, nanti minta gendong sama ini ya penantin-penantinnya. Kalau masih penantin baru, saya yakin mau disuruh gendong. Kalau udah lama, udah nggak mau, udah gembrot. Ya, ini kepada kaum laki-laki. Ya, ingat. Ya, kata Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Walahunna mithlu alaihinna bil ma'ruf. Untuk istri pun ada jatahnya. Hak-hak istri harus ada. Perhatian harus ada. Pengertian harus ada. Pendidikan harus ada. Ya. Kemudian bagaimana kesabaran harus ada. Dua-duanya harus timbal balik. Bergandengan tangan. Ya. Bersatu kita bercerai kita runtuh. Harus bersatu. Nah, bersatu ini keluarga pernikahan ini adalah bahtera. Apa tuh bahtera? Kayak perahu. Jadi jangan perahunya bocor, malah dibiarin bocor, cepet-cepet ditambel. Ada gesekan, cepet-cepet. Kalau perlu ada orang ketiga yang untuk mendamaikan. Ya. Kemudian Rasulullah SAW, saya ingat dengan sabda Sayyidina Abu Hurairah. Ditanya, nih yang bapak-bapak yang belum nikahin anaknya, suami-suami kalau mau tahu istri yang baik itu kayak gimana sih, udah ada resepnya dari Nabi Muhammad SAW. Abu Hurairah mengatakan kepada Rasulullah SAW, bertanya, ayun nisa'i khair, wanita yang model apa sih yang dikategorikan itu baik? Maka ditafsirkan oleh Abu Hurairah yang dimaksud dengan pertanyaan beliau, ayun nisa'i khair, afdaluhunna wa aktaruhunna barakah. Wanita yang paling afdal dan yang paling banyak berkahnya. Ini yang saya maksud, kata Sayyidina Abu Hurairah. Nabi jawab, singkat, padat. Apa Nabi bilang? Ya. Allati tasurruhu idza nadhara wa tuti'uhu idza amara wa tahfazuhu
fi nafsiha wa malihi. Dalam hadis lain riwayat, idza nadarta ilaiha sarratka wa idza amartaha ata'atka. Ya. Kalau dilihat itu istri, bawaannya ente senang. Jadi kaum ya Hawa atau para istri, kalau mau dibilang Nabi istri yang baik, bagaimana caranya suami melihat kita selalu suami girang lihat kita? Paham deh udah. Kalau belum paham, belajar sama ibu. Gimana sih cara girangin suami? Diajarin nanti sama ibunya. Atau tanya sama bapak. Bapak kan pengalaman. Bagaimana ayah cara menggembirakan suami? Diajarin. Jadi jangan malu bertanya. Malu bertanya sesat di jalan. Sesat di jalan malu-maluin. Ya, jangan malu bertanya. Tanya. Ya, jangan malu bertanya. Tanya, maka dikatakan apa? Ya, jalisul kubara, wasailul ulama, wa khalitul hukama. Kita tanya, kita duduk sama orang-orang yang sudah punya pengalaman. Ya, ini yang paling penting ya untuk kepada kaum pria, khususnya pengantin-pengantin baru ini menjalani ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, diperintah sama suami, selama perintah itu tidak maksiat, wajib, bukan sunnah, wajib hukumnya. Jadi setelah menikah, kayak orang kendaraan tuh pindah hak milik. Rumah pindah hak milik, mobil pindah hak milik. Sudah kita serahkan anak kita sama menantu kita. Makanya jangan asal pilih menantu. Bukan kayak mobil, kalau salah kasih bisa dipulangin, bisa dijual lagi. Tapi kalau anak wanita kita yang kita sudah didik lama-lama, cuman kita silau mata kita, wah yang datang orang kaya bawa kendaraan mobil Mercy, terima. Kalau orang dulu mau tanya calon mantunya, dia tanya tong, atau apa namanya kalau orang Sunda bilang budak, bujang, ente bisa ngaji apa enggak? Bukan tanya ente kerja apa, ente bisa ngaji apa enggak? Oh bisa baca Quran, oke. Yang kedua ditanya ente anaknya siapa? Dia mau tahu ente anaknya siapa. Oh anaknya sebulan, halas, yakfi. Nanti cari tahu temennya siapa ini anak. Doyan ngaji enggak ini anak? Bukan cuma bisa baca Quran, doyan ngaji apa enggak? Jadi cari anak-anak kita yang saleh dan salehah. Ya, Nabi udah bilang, tunkahul mar'ah li arba, li jamaliha, dikawinin karena 4 hal. Gara-gara cantik. Ada orang tergila-gila sama perempuan gara-gara cantiknya, walaupun dia nggak beres, walaupun dia miskin, karena cantik dia mau kawin. Yang kedua Nabi bilang, limaliha, karena hartanya. Yang ketiga, wali hasabiha, karena keturunannya. Anaknya kiai, anaknya ini, anaknya itu. Jadi mau walaupun banyak kekurangannya. Karena lihat keturunannya baik. Nabi bilang walidiniha. Urusan agamanya siapa? Si perempuan itu yang paling inti. Bapaknya mau kiai ke, bapaknya mau orang soleh ke, tapi anaknya kayak gimana nih? Cari tahu anaknya Masya Allah apa enggak. Ya, yang harus ngecek siapa? Ibu-ibu yang tahu. Ya, hadirin dulu pengajiannya gimana anak. Oh Masya Allah lugu begini. Nah sehingga istri kita menjadi istri yang salihah. Nabi bilang fakhtar bidzatid din taribat yada. Ente mau selamat? Cari yang keempat, agamanya, kesolehannya si perempuan ini. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepada kita semua. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Imam Ali menafsirkan Rabbana atina fid dunya hasanah, yaitu al hasanah fid dunya al mar'atus salihah. Mau tahu hasanah fid dunya? Al mar'atus salihah, wanita yang salihah. Minta sama Allah anak-anak kita, istri dan keturunan kita menjadi anak-anak yang salihin dan salihah. Kita dikatakan sukses kalau kita di dunia dan di akhirat berkumpul kembali bersama anak-anak keturunan kita, bersama istri-istri kita. Itu kebahagiaan yang tidak bisa dibayangkan. Itu dinamakan kesuksesan. Wa man zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa ya yang bisa melewati itu neraka jahanam dan masuk ke surga, dia telah sukses. Bagaimana menjadi orang sukses? Wa may yuti'illah wa rasulah, taat kepada Allah dan Rasulnya, faqad faza fauzan azima. Kita berikan tanaman kepada anak kita, didik
kepada istri-istri kita menjadi orang yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan jaminan buat wanita-wanita para kaum ibu mau masuk surga tiketnya ada sama suami. Ya, minta sama suami tiket surga. Gimana tiket surga udah ada? Nabi bilang, ya, idza shallatil mar'a khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannah min ayyi babi syi'ti. Masuk surga pilih yang mana aja, mau pintu yang mana, ada tiketnya sama suami. Bagaimana? Salat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, taat sama suami, jaga kehormatannya, maka itu dapat tiket surga. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Barakallahu lakum wa baraka alaikum wa jama'a bainakum fi khair wa akhrij minkum al-katsir thayyib. Mudah-mudahan keluar keturunan-keturunan yang baik, yang dibanggakan oleh orang tua kalian, yang dibanggakan oleh nabi kalian, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.